Gubernur Nusa Tenggara Timur, Rektor Universitas Nusa Cendana dan pimpinan Universitas memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Rektor Universitas Nusa Cendana, yang kami hormati Sekretaris Eksekutif SNPMB tahun 2025, yang kami hormati para Wakil Rektor, para Dekan, dan para Kepala Biro di lingkungan Universitas Nusa Cendana, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, MA, SMA LB seprovinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir baik secara luring maupun daring, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer jalur seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Nusa Cendana. Kepada Bapak Rektor disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena, Sekretaris Eksekutif SNPMB Pusat, Bapak Bekti Cahyo Hidayanto, para Wakil Rektor yang hadir, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Dasar yang mendengar, mohon maaf kalau saya salah, Pak Ayu Sanam, ini ada kalau Sanam tidak boleh salah Pak Gubernur. Bapak Ibu, para dekan hadir pada kesempatan ini, Kepala Lembaga, Kepala Biro di lingkungan Udana, dan tentunya yang juga saya hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, mungkin juga ada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, ataupun perwakilan yang hadir dalam kesempatan yang sangat penting ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dipertemukan dalam acara yang sangat penting ini. Memang Pak Gub, kami juga sangat mendambakan untuk pertemuan dengan teman-teman para pimpinan sekolah. Dan terima kasih melalui Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi sehingga kita bisa bertemu dengan pimpinan sekolah pada kesempatan ini. Saya tahu waktu Pak Gub sangat pendek, tapi izinkanlah saya untuk kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi jalur seleksi SNB penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, khususnya melalui jalur SNBT. Kita itu ada 3 jalur SNBB yang melalui raport ya, portofolio, dan sekarang SNBT UTBK, selanjutnya nanti melalui jalur mandiri. SNBT UTBK ini kita sudah laksanakan dan akan diumumkan tanggal 28 Mei, beberapa hari lagi. Jadi nanti hari Minggu saya dan Ibu S1 kami sudah harus ke Jakarta untuk sorenya dirapatkan bersama, dan tanggal 28-nya diumumkan. Pak Gub dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
informasi adalah bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari dukungan pemerintah, khususnya juga dari Undana. Undana berdampak bagaimana Undana ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan, mutu SDM di Nusa Tenggara Timur. Dan ini juga merupakan dukungan Undana terhadap program Quick Win dari Bapak Gubernur sendiri, program nomor 4, saya hafal itu, ada 6 dan nomor 4, yaitu bagaimana pendampingan kepada siswa untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas, termasuk juga pendidikan kedinasan. Dan tadi malam saya melihat data-data yang ada, Bapak Ibu sekalian. Dari kita ini belum ada satu sekolah, Pak Gub, yang masuk kalau based on nilai UTBK dari 20 sampai 2022. Belum ada satu sekolah yang masuk pada ranking 100 minimal, belum ada. Nilai tertinggi UTBK itu ada di angka 856. Itu diraih oleh mahasiswa tingkat prodi elektro, dan itu di Jakarta. 856 dari nilai top 1000. Dari 20 peserta nilai terbaik itu 15-nya itu dari prodi kedokteran, 5-nya dari yang lain-lain, termasuk yang elektro. Nah, kita ini saya lihat lagi lebih detail, dari 1000 sekolah terbaik, puji Tuhan, alhamdulillah ada satu sekolah, tapi dia berada di angka 725 urutan, yaitu SMA swasta Kristen 2 di Kota Kupang. Kita temukan nilai rata-rata tertinggi sekolah itu ada di angka 601 yang diperoleh oleh, ini luar biasa, dia bukan oleh sekolah SMA tapi Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Serpong. Nilainya rata-rata itu 601. SMA Kristen 2 ada di angka 519. Tapi kalau kita lihat ini nilainya hanya beda 1111. Sebenarnya kita masih bisa mempush sampai kepada angka 100 terbaik itu asal kita tambahkan 40 poin. Jadi ini PR, ada SMK Kristen 2 di sini kan belum ya? Nah ini kami minta untuk nanti kepala SMA Negeri 1 ada satu saudara di sini, PR SMA 1, SMA 3 dan SMA yang lain ini. Kita bisa tingkatkan. Nah, perbedaan angka ini nanti Pak Bekti akan memberikan informasi kepada kita. Nah, ini adalah bagaimana kita menyesuaikan kurikulum kita dan metode teaching kita dengan requirement dari tes UTBK. Tes UTBK ini kan prinsipnya kan dia soalnya wacana, dia bukan parsial matematika. Jadi bagaimana kurikulum deep learning itu harus benar-benar kita terapkan. Nah ini kalau kita ikuti video ini ada yang siswa sekarang itu jangankan di NTT lah, saya lihat di Jawa itu 32 bagi 4 saja dia tidak tahu. Makanya saya baca tadi malam ada dari satu daerah di Bali, Tabanan, siswanya lulus SMA Pak Gu, tapi belum lancar membaca. Lah ini kalau disuruh ikut tes UTBK begini ini ya memang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita saya kira dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gub ini kita benar-benar fokus untuk benar-benar bagaimana kita merubah kurikulum kita, mengawal proses pendidikan kita agar siswa yang kita dukung dampingi mereka ini mampu untuk bersaing di tingkat nasional, mereka bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana yang mereka inginkan.
Kalau pendidikan tinggi, perguruan tinggi unggul ini informasi undangannya sudah unggul, Pak. Mau cari yang lain itu undangannya juga unggul. Cuma masalahnya adalah tidak semua program studi yang diinginkan siswa itu ada di undangan. Silahkan ini kita harus, dan kapasitas undangan juga terbatas. Angka partisipasi kasar secara nasional dari siswa 1.500.000 yang posisi tahun 2024 hanya bisa diakomodir di PTN itu 230.000 orang, Bapak Ibu. Sisanya tentunya mereka lari kemana? Ke PTS. Jadi kami juga realistis bahwa kapasitas kami juga terbatas dan program studi yang ditawarkan juga terbatas. Sehingga kami juga mendukung Pak Gub untuk bagaimana anak-anak di NTT ini mereka bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana passionnya mereka. Nah, bagaimana undangan nanti bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di taraf menengah ini, agar kemudian nanti mereka bisa berpeluang lebih besar masuk ke perguruan tinggi yang unggul baik di dalam maupun luar negeri. Itu tentunya menjadi concern dari undangan juga. Ya, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, kalau nilai UTBK Undana itu yang paling tinggi program studi mereka masuk di kedokteran. Jadi rata-rata itu, Ibu satu mungkin punya datanya, rata-rata itu untuk kedokteran itu ada di 650 rata-rata. Nilai paling rendah untuk masuk kedokteran 615. Selain prodi itu memang berada di bawah angka 600, di bawah 600. Jadi ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya untuk pendidikan di NTT ini kita juga sudah berada di level rata-rata nasional. Tadi yang Madrasah Aliyah itu dia 601. Anak-anak yang masuk di ini 650. Nilai tertinggi UTBK ini adalah berapa itu? 750 Pak. Anak-anak kita yang 750. Tapi dia belum sampai 850 bagi teman-teman saudaranya. Terakhir saya menutup ini artinya bahwa kita punya harapan. Kita harus optimis bahwa kita bisa meningkatkan nilai untuk pendidikan kita. Saya bicara dari UTBK, ya, nilai UTBK kita bisa meningkatkan ini asal kita sama-sama bekerja sama. Mendidik anak-anak kita untuk bagaimana berpikir yang istilah saya itu kelak. Untuk UTBK ini pemikiran harus kelak. Kelak itu adalah komprehensif, logis, analitik, dan satu lagi komprehensif, logis, kritis, logis, analitis, dan komprehensif. Harus berpikir itu. Dia tidak bisa berpikir parsial. Kalau kita hanya parsial, jangan berharap kita bisa mendapatkan nilai UTBK yang maksimum. Nah ini Bapak Ibu nanti kembali dan bagaimana melihat kembali kurikulum, metode pembelajaran kita yang kemudian dalam pendampingan anak-anak ini sebagaimana program Pak Gub itu adalah bagaimana dengan melakukan pendekatan kelak ini. Hanya itu yang bisa meningkatkan nilai UTBK. Terakhir Pak Gub, saya titip pesan sekolah nanti agar juga meningkatkan partisipasi keterlibatan siswa dalam lomba-lomba nasional pendidikan. Karena kita tidak hanya mendasarkan pada nilai-nilai rapor. Walaupun dia ranking 1, nilainya 9 bahkan 10, tapi tidak ada portofolio, dia pernah juara lomba ini, lomba itu, Pak, nilainya 0, Pak. Bapak Ibu, ini yang membuat kita kalah bersaing kalau melalui jalur SNPB.
ya, sekolah nasional seleksi berdasarkan prestasi SNBP. Karena nilai itu tidak ada. Kami buka jalur mandiri dengan pendekatan portofolio juga gitu, yang datang ini semua nilai raport saja. Nilainya sama semua, tapi kita mau bikin bagaimana? Saya kira cukup sekian, mohon maaf Pak Guru kalau agak panjang, tapi ini saya juga kesempatan yang sangat berharga agar saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, ini orang-orang penting semua ini pemimpin, supaya ini yang harus kita sadari bersama. Terakhir lagi, jangan lupa untuk mendorong anak-anak itu untuk daftar KIP kuliah, Bapak Ibu. KIP kuliah, karena mereka mendaftar ke SNBP dan sebagainya, ini terpisah jalurnya. Ada sekolah yang masih bilang bahwa oh kami pikir dia satu kali dia sudah pas itu, tidak Pak, jalurnya berbeda. Dan Bapak Ibu yang harus mengawal itu. Walaupun mereka tidak lagi siswa, tapi harus dikawal. Karena ada beberapa data-data yang harus diverifikasi oleh operator sekolah. Jadi kalau operator sekolah tidak tangani ini, maka mereka tidak eligible untuk. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengganggu perasaan hati batin Bapak Ibu kita semua. Kalau terganggu itu juga baik, karena saya selalu bilang bahwa kita menjadi maju itu bukan karena pujian, tapi karena kritik sekaligus bahkan hinaan sekalipun. Itu yang membuat kita terus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Berikutnya kita ikuti bersama sambutan dan arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan evaluasi pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2025. Pada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur disilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Rektor, yang tadi saya ingatkan sampai keliru nama bersama. Dan para wakil rektor yang hadir hari ini, dan Bapak Ibu Dekan juga yang hadir hari ini, terima kasih. Yang saya hormati perwakilan dari panitia SNPMB Kemendikti Saintek, Bapak Bekti Cahyo, benar ya? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang diwakili oleh Pak Ayub Sanam. Saya mesti pertegas ini biar ada salah. Kalau Pak Rektor saya senang mulai supaya terkenal, saya masih akan ngomong Kadis. Pak Kadis lagi, kemarin saya lihat di Angfoang dengan Pak Wagub lagi keliling dari Angfoang ke TTU hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB seprovinsi NTT. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB seprovinsi NTT, para insan pers yang hadir baik dari maupun virtual serta Bapak Ibu tamu undangan semua. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, dan jangan lupa ya, salam bahagia. Salam bahagia. Bahagia penting. Karena tanpa kebahagiaan kita susah bergerak. Apapun kondisi masih bahagia Pak. Jadi juga saya sapa juga yang hadir secara luring online ini, secara daring juga. Nah, saya ada mukanya Pak Kadis. Coba sendiri bukan dulu. Saya ada muka Pak Kadis. Saya tanya nongol tuh. Saya sudah potong muncul di mana? Pak Kadis. Saya udah. Nah, lagi kamu di mana dia? Lagi di mana Pak kalau sekarang? Di Keva kok? Saya kasih suara sedikit. Udah gitu. Oh, bukan di sini kan? Nah, itu Pak proses ikut aja, walaupun tidak ikut lewat fisik, nanti ikut secara online, daring. Ini penting. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perhatian hari ini kita boleh melaksanakan acara yang saya pikir penting sekali ini adalah
evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNBP tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Hadirin yang saya hormati, Pak Rektor dan semua sivitas akademik yang ada hari ini, dalam perkembangan dunia pendidikan yang sedemikian pesat saat ini, tentu seleksi masuk perguruan tinggi membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan juga aspek-aspek selain akademik adalah aspek mental, kepercayaan dan juga psikologis. Jadi kalau dulu itu urusan seperti ini tuh cuma ada di sekolah-sekolah kayak TNI, Polri dan STPN yang keras-keras begitu. Sekarang urusan masuk perguruan tinggi yang luar kedinasan seperti itu juga butuh kesiapan yang serius. UTBK SNBT merupakan transformasi sistem seleksi perguruan tinggi yang menurut kami itu bagus berdasarkan dari sistem dan objektivitas, dan terus melalui penyempurnaan dari tahun ke tahun yang terjadi di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, termasuk kita diundang. Tidak hanya dari teknis pelaksanaan, tapi juga dengan kebijakan bahwa ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, terutama dari daerah-daerah yang 3T tadi, yang terluar, terdepan, tertinggal ini, dan berbagai latar belakang sosial ekonomi dan wilayah macam-macam ini. Sistem ini sebenarnya membuat kita juga sebagai satu bangsa juga bisa saling mengetahui satu sama lain kondisi kita. Di NTT, kampus yang menjadi rujukan dengan kualitas terbaik menurut saya adalah Undangan. Kita terlalu buat Undangan. Sehingga Undangan ini memiliki peran strategis dalam pusat pelaksanaan UTBK ini untuk seluruh kampus negeri yang ada di NTT. Dan saya pikir teman-teman dari kampus swasta juga pasti melihat ini juga sebagai sebuah pola yang bisa dicontoh. Lembaga ini telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam proses seleksi yang tertib, adil, dan sesuai standar nasional. Saya ini pun kalau misalnya dari zaman saya DPR RI, saya kalau ke Pak Rektor itu bersifat ada usul aspirasi dan saya tidak pernah meminta untuk diluluskan, saya pribadi. Saya DPR RI, jadi saya kalau ada orang aspirasi begini tolong dilihat. Dan kalau di Pak Rektor selesai ini dia tidak lulus karena ini. Jadi saya tahu saya kasih lagi di poin 2. Karena saya juga tidak mau bahwa ada gangguan terhadap sistem yang dibangun. Jadi selama Undana melaksanakan seleksi ini, saya tentu orang lain ya. Kalau saya poin cuma maksimal saya forward WA, karena lebih sering saya terima permintaan dari Undana yang saya mesti urus daripada saya WA, karena saya juga selektif pas nasional. Kalau memang dia lulus ya dia punasi. Kalau tidak lulus ya memang dia belum pantas. Sehingga saya mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada seluruh panitia, tenaga teknis, operator, serta relawan yang telah bekerja keras mensukseskan UTBK SNBT 2025. Peran dari semua yang tadi saya sebutkan itu sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas seleksi masuk perguruan tinggi di tanah air, khususnya di Provinsi NTT. Jadi kalau sudah seleksinya dengan standar seperti itu, dan ini tadi sudah catatan dari Pak Rektor tadi disampaikan, kita masih harus banyak mengejar ketertinggalan. Itu mensyaratkan juga agar anak-anak kita ini bisa lulus di perguruan tinggi negeri, khususnya di Undana ini, harus juga kita ekstra keras juga mempersiapkan anak-anak yang mau tes di kampus-kampus negeri seperti di Undana ini. Karena bagaimanapun juga itu kampus negeri itu punya banyak kelebihan dibanding kampus swasta. Secara kelembagaan, kalau bisa lagi perjurusan mungkin ada 1-2 diskusi tersendiri. Tapi secara umum, kampus negeri itu pasti banyak punya keunggulan secara kelembagaan. Kalau bicara mengenai perjurusan mungkin ada 1-2 yang bisa kita diskusikan sendiri. Tapi kelembagaan PT negeri pasti punya banyak keunggulan dibanding swasta. Tentu seiring dengan teknologi dan tuntutan zaman yang sudah berubah ini, yang berkembang terus ini, UTBK yang menggunakan sistem berbasis komputer ini menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya waktu memulai program Quick Win saya terkait dengan mempersiapkan anak-anak SMA, SMK, SLB, siswa-siswi
itu kita buat di SMA 3. Mana kepala SMA 3? Oh ya, baik. Terima kasih Pak ya. Kita buat di SMA 3 itu. Bahkan yang sudah dipersiapkan saya waktu itu juga dengan komputernya agak lelet-lelet. Itu sudah dipersiapkan karena mau ada acara. Padahal tidak ada acara. Dia pusing nyala, dia pusing segala macam. Jadi infrastrukturnya masih bagus. Kali ini pakai seleksi berbasis komputer. Sehingga tentunya acara hari ini saya mengapresiasi betul Universitas Nusa Tenggara yang telah menyediakan fasilitas yang memadai dan berkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ujian. Tentu kita sudah tadi dia punya hasilnya, masih akan dibahas lagi di Jakarta Pak Rektor, penetapannya. Nah, tapi secara umum sudah bisa kita lihat bahwa kita masih butuh banyak mengejar ketertinggalan, baik secara umum seluruh SMA, SMK, SMB, SNTT maupun juga tentu secara personal masing-masing anak-anak kita itu. Memang harus diakui bahwa pelaksanaan yang baik ini adalah sasaran antara saja, jadi bukan tujuan akhir. Yang penting adalah kita harus memastikan bahwa mutu layanan pendidikan di SMA, SMK, SLB ini mesti bagus sehingga bisa mengejar standar yang makin naik jadi di level atasnya. Sehingga melalui evaluasi hari ini kita bisa mengidentifikasi berbagai aspek yang sudah berjalan baik dan harus dipertahankan, ditingkatkan di waktu-waktu mendatang, dan juga menemukan titik-titik yang perlu diperbaiki, perlu disempurnakan, baik pada aspek teknis, logistik, kesiapan peserta maupun komunikasi publik. Sehingga nanti evaluasi UTBK ini menyentuh yang lebih esensial, fundamental, bagaimana memastikan bahwa seluruh putra-putri dari seluruh sekolah menengah se-NTT ini bisa memiliki kesempatan setara untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. Kalau bicara soal ini tentu gambaran hasil ini itu cuma sebagai cerminan hasil kita masing-masing ini, semua SMA, SMK, SLB. Yang kemudian juga harus dia berbenah lagi setelah melihat hasil ini untuk tahun depan ini mulai perbaiki lagi bagaimana pola pengajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Setahu saya perkeliling NTT, saya muter-muter Pulau 32 ini sejak zaman saya masih kuliah. Saya muter-muter satu NTT ini sejak tahun 2002. Itu hampir tiap tahun saya masih muter-muter. Dulu saya ketua Ikatan Keluarga Flambamora NTT di Jogja. Hampir setiap libur Juni atau Desember pasti saya keliling NTT, saya suruh teman-teman pengurus sekalian juga prosesinya bareng saya kita ketemu waktu itu Bupati kan, Kepala Dispek, Kepala Bapeda atau DPRD. Hanya untuk terbiasa untuk ngobrol dengan para pemimpin. Saya lihat banyak anak-anak yang bagus-bagus, minimal di Jogja. Setelah berkesempatan di DPRD, saya keliling kemana-mana, saya lihat bagus-bagus juga di Malang, di Kupang, di sini banyak sekali ya anak-anak bagus-bagus, di Undana dan lain-lain. Kemudian juga di daerah-daerah banyak yang bagus-bagus. Jadi memang persoalannya itu bukan soal mereka bisa tidak bisa, tapi kita yang mesti bisa membuat dia bisa mengalami potensi terbaik. Saya mau mengingatkan kita terkait dengan apa yang Pak Yohanes Surya buat khusus untuk Papua. Prof. Yohanes Surya itu, saya tidak rekan dia, tapi beberapa kali ketemu ngobrol sama dia, saya pikir ada hal baik. Dia itu kalau ke Papua Pegunungan, dulu tuh Papua Pegunungan itu tertinggal karena yang maju itu Papua pesisir karena mereka yang terakses ke pendidikan, ya, ekonomi yang bagus dan seterusnya. Tapi sebenarnya orang-orang seperti Pak Yohanes Surya itu mulai intervensi masuk di pendidikan di pegunungan, itu pegunungan punya potensi itu tiba-tiba otomatis naik. Kenapa? Karena dia menemukan dan membuat pola bagaimana membuat anak-anak Papua Pegunungan yang selama ini dianggap bodoh itu menjadi pintar. Saya ingat betul tuh, dia kalau pergi ke pegunungan itu misalnya ke Polikara, dia bilang ini, cari saya di sini 10 siswa terbodoh di kabupaten ini. Dia cari yang paling bodoh memang. Yang bodoh 10 orang yang paling bodoh di kabupaten ini dia bawa ke Jakarta. Dia latih 3-6 bulan itu dan dia pastikan jadi juara Olimpiade, juara matematika, juara fisika tingkat dunia. Pertanyaan kemudian adalah yang salah siapa sudah kamu dulu? Berarti sistem pendidikan kita itu tidak memicu agar anak ini menemukan kemampuan optimalnya dia bisa dikeluarkan. Problemnya di mana? Kita masih teliti. Apakah guru-gurunya tidak komunikatif, kepala sekolahnya terlalu keras,
orang tuanya juga tidak peduli, atau dia punya siswa memang juga kemudian malas. Nah, temukan masalah kemudian perbaiki. Sekali lagi, kasus Yohanes Surya dengan Papua pembunuhan itu menunjukkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Saya tidak mengatakan bahwa guru kepala sekolah bodoh, tidak ya. Saya omongin tidak suka pele-pele. Kalau yang gubernur bodoh, gubernurnya bodoh saya. Tapi ada yang mau saya lihat, kita cari kualitas pendidikan mesti kita tingkatkan. Kenapa Papua bisa, kenapa kita tidak? Teman-teman saya dulu zaman saya sekolah di Kupang sini, anak tim-tim. Dulu kami itu pada tim-tim ini kan dia kelas-kelas, mohon maaf ya kan dia selalu yang jelek-jelek semua. Tapi anak-anak yang dulu jelek zaman saya dulu SMF Kupang di sini itu, mereka kemarin saya di sekolah sampai doktor di Australia. Berarti apa? Dia punya pemerintahnya atau dia punya tempat itu memfasilitasi dia jadi hebat. Ini sekarang kembali ke kita ya, yang jadi kepala sekolah ya, yang jadi guru-guru ini. Tolong rubah kembali pola yang membuat anak-anak ini tidak berkembang, dan kemudian cari cara. Kan banyak informasi di ini, bisa di Google, bisa di YouTube, banyak cara. Ini kreatif dan tidak boleh malas, harus paksa diri. Kalau kita sudah nyaman dan kita punya kondisi sekolah, itu bahaya. Selalu harus merasa diri kurang dan bisa belajar terus. Momentum evaluasi ini hari ini saya kira penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah kami di provinsi ini, dan juga semua lembaga terkait lain yang mempunyai peran untuk memperluas akses pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru ini. Sekali lagi, mau belajar hari ini itu banyak di tempat, mau gampang lihat YouTube, lihat Google. Kalau sudah ketemu poinnya, segera konsultasi dan diskusi dengan para ahli. Ada saya lihat ini para pasukan ini banyak. Ilmu dan ini lebih dari cukup untuk bisa menjadi teman untuk bisa diskusi berbagai hal baik. Kita dorong mekanisme afirmasi lebih kuat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, melalui pemanfaatan maksimal KIP kuliah. NTT ini pasti dapat perhatian khusus. Kenapa? Miskinnya banyak, stuntingnya tinggi. Tambah sekarang ini kekerasan terhadap anak dan perempuan juga tinggi sekali. 7 dari 10 narapidana di lapas itu adalah pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini hari Sabtu istri lagi masuk ke Komisi 3 lagi, Sabtu siang. Sabtu istri survive ada berapa lembaga di Jakarta ini. Ya, karena DP gerak Jakarta ini akhirnya jadi, saya juga dapat banyak komplain banyak orang. Tapi mau kemana lagi? Kalau istri sebergerak kami masih mendukung. Mau kemana lagi? Kalau saya bahaya Pak. Dia nampingin dia juga aktivis perempuan yang juga keras semuanya. Di sini maupun yang di Jakarta, kita ikut sudah. Tapi yang saya kaget itu banyak teman-teman Jakarta apresiasi. Dan bilang ini, baru ada istri gubernur model begini, yang kerja kayak aktivis LSM. Dia pergi fight ini urusan ini bahkan. Saya pun tidak bisa diam, saya ikut sudah. Dan saya bilang ini, pertobatan mulai dari kita sendiri sekarang. Di provinsi mulai bertobat sudah, jangan aneh-aneh lagi, anak-anak ada perempuan anak, stop. Atau sudah bertobat kapan? Nah, sekarang pihak sekolah juga sama, tolong. Saya sudah dapat kabar di banyak SMA juga yang melakukan diri masih belum bilang. Kemarin di Sabu, itu mana orang Sabu? Coba orang Sabu di sebelah kanan. Kemarin itu saya lihat ada informasi keluar di berita. Ada guru membuka dan menonton video porno ditujukan pada anak-anak didiknya. Ada di Sabu, keluar di berita. Model-model ini kalau ada lagi copot, pecat. Ini yang bikin 70% pelaku kejahatan seksual ada di NTT. Jadi ini tolong kita perbaiki juga ke depan. Kita perkuat maksimalkan KIP kuliah, sehingga nanti juga kami bisa lobby ke Jakarta. Saya pikir kemarin kan Pak Menteri datang. Semua, pokoknya sekarang Pak Menteri juga kawan baik dengan Pak Rektor dan kita semua ini. Kalau minta apa, pasti Pak Menteri kasih. Saya lihat NTT semua, ya kita sudah mau minta biar kita bisa berubah ini daerah. Kemudian juga beasiswa daerah berbasis potensi lokal. Jadi kalau nanti misalnya di daerah itu kuat di peternakan, kasihnya beasiswa urusan peternakan itu biar kita anak bisa sekolah maksimal di situ. Kemudian juga pendampingan insentif bagi siswa dari latar belakang kurang mampu. Kami juga melalui Pak Amros, saya kira Pak Ayub ya, kita sudah betul-betul fokus sekarang. Kalau ada anak-anak SMA, siswa-siswi SMA, SMK, SMP yang memang dia tuh bagus kurang mampu, kita juga carikan beasiswanya, baik dari pemerintah provinsi ataupun kita dari pusat ataupun dari swasta.
Nanti kami juga alokasikan anggaran untuk ini biar nanti anak-anak itu juga tetap bisa sekolah mencapai mimpi-mimpinya. Tapi sekali lagi yang betul-betul dari keluarga tidak mampu ya. Jangan mengaku soalnya mampu tapi mampu. Dan ingat ya, data ini sudah lihat yang ada kejadian yang sekarang terjadi. Kemarin saya Ibu Anita kan sudah mulai teriak lagi. Data-data terkait dengan bantuan sosial, baik itu data kemiskinan atau kemiskinan ekstrim, itu sering dimanipulasi. Kadang-kadang dia soalnya miskin atau tidak miskin, ini kita masuk menjadi kategori miskin. Sementara yang miskin tidak masuk kategori itu. Jadi masih ada ketika di berita itu ada orang punya rumah reot, janda dan seterusnya itu akhirnya tidak dapat bantuan pemerintah karena tidak masuk data, karena tidak masuk tim sukses kepala desa atau tidak dekat dengan RT, RW atau lurah, tidak dikasih data itu. Sementara ada yang mampu dikasih. Itulah yang membuat citra kemiskinan NTT itu jadi jelek karena tidak benar-benar tergambar dari data yang terjadi di lapangan. Kalau yang dapat uang kemiskinan itu orang yang mampu, sudah pasti akan pakai beli rokok, miras, minum, judi. Karena memang dia punya biaya hidup, dia mampu. Nah ini menurut saya kita juga berdosa dengan kejadian ini. Ini berlaku juga buat sekolah. Tolong kepala-kepala sekolah ini, mumpung masih bisa saya katakan tolong. Kalau besok jaksa dan polisi masuk bahaya. Sekarang data-data anak-anak yang terima bantuan sekolah itu juga itu kan pemerintah cek itu. Jangan sampai ketika pemerintah cek nanti itu kepala sekolah kasih di orang yang ternyata tidak masuk kategori yang layak menerima. Itu juga dimasuk kategori penyimpangan, kategori korupsi juga itu. Nah itu masih hati-hati. Saya khawatir kalau itu mereka lakukan nanti antisipasi itu terjadi. Lihat sekarang di Kabupaten Kupang, dana bantuan personal tuh. Kalau bos kan di pendidikan ya, BOK yang di puskesmas tuh. Sekarang lagi diperiksa jaksa. Karena kayaknya dipakai tidak pada yang seharusnya. Hati-hati dana bos ini. Lihat kasus di SBD semua baca media online kan, lihat ya. Nah itu di SBD juga, mana Ibu Anita kan gonggong lagi, teriak lagi. Hati-hati. Saya tidak mau siapa kepala sekolah ini dipanggil APH-nya gara-gara tidak tahu. Kalau dia mau dan sadar itu urusan dia. Dan kalau tidak tahu kita hindari jangan ada kejadian. Menurut data BPS tahun 2004 itu angka partisipasi kotor perguruan tinggi sebesar 32%, 32,00. Sementara di NTT sendiri 31,47. Menurun dibanding 2023 yang 32,65. Penurunan angka partisipasi kotor perguruan tinggi di NTT ini harus menjadi perhatian dan evaluasi untuk bisa memastikan ada pendidikan yang merata dan akses yang adil bagi seluruh anak-anak muda se NTT. Saya hitung-hitung kemarin dapat data dari Pak Adrianus, ini belum yang tahun sekarang ya, total mahasiswa-mahasiswi se NTT itu ada di angka kira-kira 125.000 lah, 124.000 sekian, 125.000. Sementara yang SMA SMK SLB itu kira-kira 300.000, 300 sekian lah. Jadi kira-kira hampir 30% saja yang ini angka ini benar, yang kuliah. Nah ini kalau kita tahu kenapa dia tidak kuliah, misalkan faktor KIP tadi itu kan masih bisa kita cari sebenarnya. Dan itu saya pikir Pak Menteri Pendidikan Tinggi pasti mau bantu. Karena itu NTT ini daerah yang memang perlu ditolong. Sekali lagi ini mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian para kepala sekolah untuk membantu pemerintah provinsi agar kita masih bisa menolong yang memang mau masuk kuliah tidak punya baik, kita cari tim kuliahnya untuk bisa kita bantu dia. Kami telah menetapkan salah satu dari quick wins adalah pendampingan siswa menuju perguruan tinggi dan sekolah penjelasan unggulan. Tentu pendampingannya bukan cuma akademik tapi juga non akademik, persiapan fisik mental serta penguatan karakter bagi siswa-siswi SMA, SMK, SLB untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini memang kami agak terlambat atau belum bisa maksimal karena kami dilantik tanggal 20 Februari, kemudian baru bekerja mungkin kira-kira bulan Maret karena masih ada acara di Magelang dulu, langsung konsultasi sana sini dan belum optimal. Tapi kami masih mengupayakan agar tahun ini masih bisa
ada peningkatan lah dibanding tahun lalu untuk berbagai hal baik yang bisa kita kejar. Tapi yang satu yang kita lihat sebagai contoh adalah yang ini kita gagal lagi memenuhi harapan kita. Anak-anak NTT dapat kuota itu untuk masuk Taman Nusantara itu 38 orang. Ini SMA, berarti SMP ke SMA ya, ini bukan SMA yang ke Ununi. Tapi saya mau katakan ini contoh yang hari ini kita dapat kuotanya berlebih, tapi kita nggak bisa penuhi. Nah, saya pakai ini dulu karena ini sudah keluar angkanya, kita mau lagi yang perguruan tinggi. Tahu Nusantara Magelang ini kan salah satu sekolah yang memang kita kepingin anak kita juga di sekolah di situ lah, mengisi kuota yang ada. Dari 38 jatahnya NTT itu, yang mendaftar 36, yang lolos 23. Berarti kita kehilangan kesempatan 15 anak-anak alokasi NTT itu kosong. Nah, kalau SMP kan memang bukan wilayah kami, itu wilayahnya Bupati Wali Kota. Jadi PAUD, SD, SMP itu Wali Kota Bupati, kami SMA perguruan tinggi pusat. Nah, tapi akhirnya berarti kita sayang. Kita kehilangan kesempatan ada 15 anak-anak juga yang harusnya ada dan isi di sini tidak jadi masuk di Taman Nusantara. Dan untuk itu perlu dipersiapkan secara ketat sejak dini. Mulai tahun depan, saya akan instruksikan ini wajib. Seluruh kepala sekolah se-NTT wajib buat pemetaan tentang minat, bakat, dan kemampuan dari setiap siswa. Wajib hukum. Sejak kelas 1. Jadi kita tahu ini anaknya akan kemana sebenarnya. Sekarang ini kan sudah lebih canggih lagi nih. Bahkan dengan sidik jari saja, sidik jari sejak dari bayi, saya sudah tahu anak berpotensi jadi apa gitu. Itu Israel dan beberapa negara lain sudah bikin model begitu. Bahkan ada sekarang pakai air liur lagi, pakai ludah. Itu bisa dilihat itu. Jadi untuk khusus buat semua SMA, SMP, SMP, NTT yang di bawah Komandan Gubernur ini, mulai kelas 1 segera dipetakan masing-masing anak ini dia berpotensi jadi apa? Minimal 3 besar dia punya kapasitas ke depannya. Dan dengan 3 hal itu tadi segera dipersiapkan dia untuk besok bersiap diri kemana. Yang kayak kita kan kami terlambat masuk STEM. Jadi biar nanti kayak di undangan ini dia tinggal pilih nanti. Kalau dia model begini, dia akan masuk undangan pilih memang jurusan mana. Jangan model kayak dulu zaman saya sekolah dulu itu, masuk kuliah gara-gara teman saya di mana saya ikut di situ. Kan model begitu zaman dulu kan. Bukan karena memang dia kemampuan, ikut-ikut ya. Nah itu sudah stop, sudah model begitu. Lebih baik mereka disiapkan, diarahkan dan kemudian diatur memang. Jadi undangan dengan kelebihan yang luar biasa untuk kita di NTT ini, dan jurusan yang macam-macam ini, kalau memang dia cocok sudah disiapkan, nah lu masih masuk ini dan sekarang atau memang. Dan terutama potensinya dia itu dikaitkan dengan pengembangan potensi daerah. Ataupun kalau memang dia mau keluar bekerja di luar negeri misalnya juga tuh siapkan dari sekarang. Mumpung ada program juga sekarang adalah anak-anak itu bisa dipersiapkan sejak SMA. Nanti kamu dia masuk lagi di sini untuk dia punya keterampilan khusus di kampus, nanti saya bagi keluar negeri. Saya berharap agar kolaborasi dengan undangan ini sebagai salah satu kampus negeri terkemuka di negeri ini dan di provinsi ini betul-betul membuat pelaksanaan UTBK berkualitas, transparan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan membuka gerbang awal menuju masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Sekali lagi Bapak Ibu para kepala sekolah, saya percaya bahwa anak-anak SMA itu masih harus dipandu untuk bagaimana mereka menemukan masa depannya. Jangan biarkan anak-anak SMA ini mereka memilih sendiri, apalagi berdasarkan soal pertemanan. Jangan sampai nanti yang mungkin anak-anak bergaul di DPP di satu jurusan, semua anak-anak di situ Pak. Itu jadi ramai kenapa? Karena ada dia punya komandan dan psikolog semua pada ikut. Nah ini tidak boleh terjadi. Nah itu Bapak Ibu kepala sekolah punya peran penting sekali menurut saya untuk mengingatkan dan mengawal mereka. Masih ya? Nah itu masih ada coba lihat. Pak Rektor mengakui. Kalau bisa itu jangan lagi. Biarkan anak-anak itu memilih berdasarkan potensi dirinya. Dan ini kan kampus punya jurusan banyak sekali di undangannya. Masih pilih sesuai dengan kemampuan dan pengembangan potensi daerah terutama. Saya berharap regulasi hari ini menjadi dasar untuk meningkatkan pelaksanaan UTBK di tahun-tahun berikutnya, menjadi inspirasi bukan hanya bagi undana yang memang sudah paten, sudah pasti terlatih dan pasti bagus lah.
Tadi saya tanya di Ibu Wakil Rektor sudah 33.000 ya. Dan berarti itu kalau sekarang 6.000 7.000 masuk lagi ya, berarti 40.000 lah punya undangan. Terbesar memang undangan. Jumlah terbesar mahasiswanya, pasti terbesar dosennya, terbagus juga dia punya dosen-dosennya, dan pasti menjadi rujukan juga bagi SNTT. Nah, tapi juga ini menjadi inspirasi bagi kampus lain, baik negeri maupun swasta juga bisa mengelola proses seleksi yang akuntabel dan bermartabat. Tentu dengan hal ini, Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, kita bisa terus mendorong agar anak-anak NTT mendapatkan pendidikan berkualitas dan kemudian mereka bisa mencapai potensi optimal yang bisa mereka kerjakan. Saya bermimpi agar Bapak Ibu kepala sekolah ini itu bisa seperti Yohanes Surya yang lain lah. Coba temukan kemampuan potensi masing-masing siswa-siswinya, dorong mereka kemudian untuk mengamalkan diri dengan baik, memilih dia punya jurusan atau dia punya bidang di SMA dengan baik, dan kemudian menentukan kampus dan terutama jurusan dengan baik. Kita ini daerah pertanian, tapi saya kurang tahu yang tes pertanian ya, Pak Rektor ya. Tapi jangan sampai tes pertanian mungkin lebih sedikit dibanding pada tes kedokteran. Pada tes kedokteran kan sudah pasti setengah mati. Tadi sudah ada 20 besar itu walaupun elektro nomor 1, tapi 15 dari kedokteran. Nah, sementara kita bilang kita daerah pertanian. Menurut saya masih tanda kutip agak memaksa sedikit anak-anak kita untuk mencintai itu. Bidang juga penting saya. Toh juga kita bukan punya maksud jahat. Hanya biar juga dia bagaimana melihat bahwa pertanian itu juga masa depan. Peternakan di NTT ini juga masa depan. Perkebunan di NTT ini juga masa depan. Kelautan perkebunan NTT ini juga masa depan. Jadi jangan semua pilih mau jadi dokter. Susahnya lulus kemudian dia bilang, saya biar istirahat dulu, saya mau belajar dulu biar teman-teman baru tes lagi. Mau sampai kucing bertanya pun saya bisa lolos. Ya kan memang dia sudah bisa lulus itu, kompetisi ketat di dokter. Jadi bidang lain pun juga bisa membuat dia hidup. Nah ini yang menurut saya sekali lagi itu Bapak Ibu Kepala Sekolah ini penting bersama para guru untuk membantu hal demikian. NTT ini sebelum saya tutup nih, ini sudah diwaktu, tapi Abri pokoknya lu tahan di sana, itu orang tim-tim bisa boleh pulang. Habisnya saya ada pertemuan orang tim-tim di Timor Leste. Tadi ada orang tadi pagi dari Amerika, ini sekarang orang tim-tim. Nah jadi kita ini sekarang Pemprov NTT ini ada 17.000 ASN, PNS maupun P3K, 17.000. Saya mesti terima lagi sekarang ada terima 11.000 orang, 11.000 lebih. Tidak bisa ditolak, itu memang sudah mandatori, mesti saya terima. Itu total ada 29.000 saya punya ASN provinsi. Soalnya tahu taruh di mana tanpa sudah. Tapi saya bukan soal itu yang saya agak grogi. Yang saya grogi sekarang itu adalah kami punya APBD ini strukturnya itu 39%-nya itu belanja pegawai. Tambah lagi 11.000 masuk, terus itu 56% masuk. Itu apa rakyat tidak marah pemerintah? Jadi pemerintah kan ada untuk layani rakyat kan? Kalau dia punya 56% belanja APBD ini hanya untuk bayar pegawai, soalnya sehat. Nah cara membuat ini semua apa? Harus dorong agar ada pendapatan daerah yang tinggi sehingga bisa menekan ini angka 56% ini. Saya mau kasih target ini dari 1,4 T sama sebenarnya 2,8 T. Mau jadi atau masih bikin jadi ya mau dengan cara apa sih coba kita tidak mungkin tolak orang ini orang masa depan orang hidup tapi kan masih ada juga kita masih sesuatu. Nah keluar dari zona nyaman ini masih kita lakukan. Kampus ini saya terima kasih kepada Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan semua karena dengan kebijakan Kemendikbud Pak Mendikti dari zaman dulu Pak Nadiem, Pak Satrio, sekarang Pak Brian ini, itu sudah namanya kampus berdampak seperti Undang-Undang berdampak hari ini. Itu kampus juga sekarang, itu orang yang belajar di luar kelas itu sekarang, itu bisa dikonversi dengan dia praktik di luar kelas. Nah itu dihitung sebagai nilai kayak dia lagi sementara dapat pengajaran di kelas. Makanya saya untuk keliling satu NTT ini saya sudah bilang, semua SMA, SMK, SMK belajar dari perguruan tinggi.
kita juga harus bisa mengkonversi yang tadi sebanyak catatan itu. Jangan sampai anak-anak kita ini jadi, mohon maaf ya, mungkin saya salah, tapi bisa jadi benar juga. Anak-anak kita ini jadi punya kemampuan berpikirnya jadi lambat karena terlalu banyak teori-teori di kelas dan kemudian jarang turun lapangan praktek. Mungkin dan praktek itu lebih terbuka dari otak. Tambah lagi apa sekarang? Apa-apa TikTok semua sekarang. TikTok itu tidak pintar orang, Pak. Hanya menambah uang bagi yang memang dia punya followernya besar. Tapi tidak pintar orang juga. Ini saya lihat ada yang kritik ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan marah ya. Yang dikembangkan di sekolah-sekolah SMA sekarang ini adalah menampilkan konten-konten yang bersifat apa? Menghibur saja. Tapi memang itu kan dapat doi loh. Tapi adakah konten-konten itu bersifat edukatif? Misalnya karya-karya dari guru, dari anak-anak SMA, apa saja karyanya? Nah itu yang dibikin jadi konten. Nah itu baru sesuatu. Jangan konten goyang sana, goyang sini, arah karuan-karuan. Nggak, kecuali kalau memang dia mau jadi artis tukang goyang, ya jangan sekolah di kita sekolah. Tapi sekolah-sekolah artis. Nah jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah juga masih harus kencang soal ini juga. Jangan pakai konten-konten yang nggak karuan-karuan itu. Kan kalau tanya bilang, Pak Bu, mau saya bukan orang pencitraan. Mau ikut saya, saya bukan orang juga basa-basi. Jadi tolong nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ini, tolong agak kurangi konten-konten tidak perlu model begitu. Kalau ada guru-guru itu cubit saja. Stop. Nanti guru-guru ikut lagi. Konten itu terkait hal yang produktif. Misalnya tentang ada prakarya, ada tulisan tertentu, ada pidato, ada pikiran-pikiran bagus. Itu harus dikontenin. Nanti jangan sama kayak Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar punya tuh. Murid SMA tanya, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Pusing anak SMA. Saya bisa jawab. Kan malu model gitu. Tadi kan Pak Rektor yang membaca. Tapi 1 tahun dia tahu 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Pusing nih anak perempuan. Terlalu banyak konten, terlalu banyak TikTok. Apa-apa TikTok. Ini mau jadi model begini. Generasi anak-anak SMA, SMK, NTT tidak boleh jadi generasi yang cuma urusan konten doang. Stop. Nah, sedangkan model begitu kepala sekolah saya kasih dia teguran 1, 2, 3. Saya sudah paham informasi. Jadi budayakan juga sistem dan ekosistem yang bersifat edukatif dan kompetitif. Yang bersifatnya juga itu jelas, jangan terlalu banyak hiburan. Bisa ya Bapak Ibu Kepala Sekolah? Bisa ya? Bisa. Kepala sekolah. Bisa ya? Bisa. Yang di daring coba angkat tangan juga. Bisa ya? Coba yang lagi online angkat tangan, saya mau lihat. Bisa? Yang daring bukan di sini. Bisa ya? Oke, jadi nanti besok ada perlombaan Piala Gubernur untuk membuat konten-konten yang bersifat inspiratif dan edukatif. Hadiahnya berlaku bagi kepala sekolah, guru dan juga siswa-siswi yang dapat juara dapat semua. Nanti ada kita atur. Pak Ayub dan Pak Amrus siapkan nanti hadiah yang bagus, yang bikin orang semangat jadi bikin begitu. Itu bagi yang bikin bagus. Tapi juga nanti ada ganjaran bagi yang kepala sekolah, guru dan siswa-siswi terlalu banyak konten aneh-aneh. Ada juga. Setuju ya? Karena sudah bisa tuh sudah begitu. Semoga acara hari ini kita bisa wujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, berkelanjutan, dan semoga Tuhan menolong kita semua agar kita bisa menjalani semua dengan baik. Mari kita terus tingkatkan kualitas pendidikan di NTT, dan terutama dari NTT ini kita bisa pastikan bahwa anak-anak yang betul-betul punya potensi besar di Nusantara Tenggara bisa mencapai kemampuan optimalnya. Saya percaya kampus-kampus baik itu tuh muncul juga dari bagaimana dosennya dan juga sistemnya dibangun baik, dan kampus-kampus baik yang berkualitas itu juga mendapatkan anak-anak bagus dari lapangan. Apabila juga para kepala sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para pengawas juga tolong ya. Mana para pengawas, para pengawas. Di sini. Para pengawas juga ini bantu memastikan bahwa semua jalan yang baik untuk membuat anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Salam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam bahagia. Terima kasih.